Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Imadi Sukadana akan mempresentasikan tentang material dan proses. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama akan membahas tentang apa itu manufaktur yang terintegrasi dengan komputer. Kemudian yang kedua, jaminan kualitas dan manajemen kualitas total. Yang ketiga, lean production dan agile manufacturing. Yang selanjutnya, biaya manufaktur dan persaingan global, dan yang terakhir ada tren umum di manufaktur. Yang pertama, manufaktur yang terintegrasi dengan komputer. Apa sih manufaktur yang terintegrasi dengan komputer? Jadi, manufaktur yang terintegrasi dengan komputer ini merupakan mengintegrasikan perangkat lunak dan perangkat keras untuk grafik komputer, pemodelan atau desain, dan aktivitas desain dan manufaktur. Jadi, di dalam sebuah industri manufaktur itu terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama ada proses desain, kemudian selanjutnya ada proses produksi, yang selanjutnya ada proses pengemasan, dan yang terakhir ada proses delivery. Nah, semua proses ini dinamakan proses integrasi dengan komputer. Jadi, semua proses ini menggunakan bantuan komputer. CIM ini dimulai pada tahun 1970-an dan sangat efektif, seperti responsif terhadap perubahan yang sangat cepat, baik itu dalam memodifikasi desain produk dan perpindahan pasar yang sangat bervariasi. Kemudian, penggunaan material dan mesin yang lebih baik, serta kontrol yang lebih baik dari produksi dan manajemen serta total operasi dari manufaktur itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada contoh dari CIM ini. Yang pertama ada Computer Numerical Control atau CNC. CNC ini diperkenalkan pada tahun 1950-an, yang mana merupakan metode untuk mengontrol pergerakan komponen mesin dengan menggunakan komputer. Nah, ini merupakan ada gambar contoh model kacamata seperti yang dirancang yang dilihat dari layar komputer. Kemudian gambar yang sebelah kanannya merupakan proses pembuatan kacamata dengan menggunakan mesin CNC. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh video dalam pembuatan kacamata dengan menggunakan mesin CNC.
Baik, contoh selanjutnya dari CIM ini adalah robot industri. Robot industri ini diperkenalkan pada tahun 1960-an, yang dimana dengan cepat telah menggantikan tenaga manusia, terutama dalam operasi yang berulang maupun yang berbahaya. Selain itu, robot industri juga sangat efektif dalam proses perakitan, dan beberapa robot industri juga telah dikembangkan dengan kemampuan gerakan persepsi sensorik yang mensimulasikan seperti manusia. Di sini ada contoh video dari robot industri yang diambil dari YouTube. Video ini merupakan perakitan sebuah bodi kendaraan, yaitu roda empat atau bodi. Oke, selanjutnya ada jaminan kualitas dan manajemen kualitas total. Nah, yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk adalah salah satu aspek yang paling penting di dalam manufaktur, karena dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan, sehingga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan produk di pasar global. Selanjutnya, manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total ini diakui secara luas sebagai tanggung jawab semua orang yang terlibat dalam desain dan pembuatan produk di dalam suatu perusahaan manufaktur. Selanjutnya ada lean production dan agile manufacturing. Yang pertama, lean production. Lean production ini mengidentifikasi semua aktivitas pabrikan atau perusahaan manufaktur dengan tujuan dapat meminimalisir pemborosan di semua tingkatan. Produksi ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas setiap operasi manufaktur, kemudian berfokus pada efisiensi mesin dan peralatan yang digunakan. Selanjutnya, aktivitas personel yang terlibat dalam setiap operasi. Kemudian, agile manufacturing ini memastikan kelincahan di suatu perusahaan manufaktur sehingga dapat merespon dengan cepat dan efektif terhadap perubahan permintaan produk dan kebutuhan pelanggan. Kemudian, biaya manufaktur dan persaingan global. Nah, yang pertama itu ada bahan. Bahan ini biasanya tergantung pada bahan itu sendiri apa yang digunakan. Selain itu, penawaran dan permintaan dari bangsa pasar. Kemudian yang kedua ada perkakas. Perkakas ini termasuk biaya pemotongan, kemudian biaya cetakan, perangkat work holding, dan perlengkapan lainnya. Kemudian yang ketiga ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini termasuk biaya energi, sewa fasilitas, asuransi, dan pajak. Kemudian yang keempat ada modal. Modal ini meliputi modal dari mesin produksi, kemudian peralatan, bangunan, dan lain sebagainya. Biaya mesin ini dapat berkisar dari beberapa
ratus ribu hingga jutaan. Kemudian yang selanjutnya ada tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini meliputi biaya tenaga kerja yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Tenaga kerja langsung ini disebut juga dengan tenaga kerja produktif yang menyangkut tenaga kerja yang terlibat secara langsung dengan produk manufaktur. Sedangkan tenaga kerja yang tidak langsung disebut dengan servis total dari operasi manufaktur itu sendiri. Selanjutnya ada tren umum di manufaktur. Nah, yang pertama ada tren manufaktur global. Dalam tren manufaktur global ini meliputi variasi dan kompleksitas produk yang terus meningkat. Kemudian pasar juga telah menjadi multinasional dan persaingan global jadi meningkat dengan pesat. Kemudian tren umum yang kedua dalam manufaktur itu ada bahan. Bahan ini meliputi dari komposisi material, kemurnian material, serta cacat bahan seperti ada kotoran. Kemudian di dalam operasi manufaktur ada optimalisasi proses manufaktur dan sistem produksi pembuatannya yang gesit. Selain itu, teknologi prototipe juga semakin banyak diterapkan pada manufaktur digital. Kemudian, tren yang keempat ada sistem manufaktur. Nah, sistem manufaktur ini meliputi kemajuan perangkat lunak dan perangkat keras yang diterapkan pada semua aspek produksi. Kemudian, perkembangan dalam sistem kontrol, robot industri, penanganan dan perakitan, dan teknologi sensor. Kemudian, tren yang selanjutnya ada tujuan umum di manufaktur. Nah, dari tujuan ini, untuk membangun kualitas ke dalam produk pada setiap produknya, dan untuk mengevaluasi kemajuan dalam bahan, metode produksi, dan integrasi komputer untuk mewujudkan implementasinya yang tepat waktu dan ekonomis. Jadi, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.